Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8B dengan saya Novelia Gita Ramadona dan teman saya Nesya Permata Syafira. Di sini kami akan menjelaskan terkait simulasi instrumentasi dan pengendalian proses modul 4, yakni respon dinamis open loop sistem orde 2, di mana permasalahan yang akan dibahas di sini adalah suatu manometer seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan udara di instrumen pada suatu garis udara. Fluida kerja yang digunakan di sini adalah air. Di sini kita harus menentukan respon manometer terhadap step change dalam tekanan yang melewati kaki manometer. Data yang diberikan adalah nilai L, yakni 200 cm, kemudian D, 0,11 cm, 0,21 cm, dan 0,32 cm. Kemudian ada nilai G atau gravitasi, yakni 980 cm per sekon kuadrat. Lalu ada nilai mu atau viskositas, yakni 1 Cp atau 1 centripoise. Kemudian ada nilai rho atau densitas, yakni 1 gram per centimeter kubik, dan ada nilai delta P per rho G sama dengan 0 untuk nilai T kurang dari 0, dan 10 untuk nilai T lebih dari sama dengan 0. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, pertama harus ditentukan persamaan diferensial untuk manometer, yakni 2L per 3G dikali D kuadrat H per DT kuadrat plus 16 mu L per rho D kuadrat G dikali DH per DT plus H sama dengan P1 min P2 per rho G sama dengan delta P per rho G. Dalam bentuk variabel deviasi yang ditransformasi menjadi tau kuadrat S kuadrat YS plus 2 zeta YS plus YS sama dengan XS, di mana Y sama dengan H min HS dan X sama dengan delta P per rho G min delta P per rho G. Kemudian nilai tau di sini adalah akar 2L per 3G. Dan untuk nilai dari damping koefisien yakni 8 mu per rho D kuadrat dikali akar 3L per 2G. Kemudian nilai time constant untuk manometer yakni tau sama dengan akar 2L per 3G sama dengan akar 2 kali 200 cm per 3 dikali 980 cm kuadrat per S, sehingga diperoleh nilai time constant adalah 0,369 S. Kemudian untuk nilai damping koefisien untuk 3 diameter tube yang berbeda, yakni zeta sama dengan 8 mu per rho D kuadrat dikali 3L per 2G sama dengan 8 dikali 0,01 dibagi 1 kali D kuadrat dikalikan akar 3 kali 200 cm per 2 kali 980 cm kuadrat per S, sehingga diperoleh nilai zeta adalah 0,0443 per D kuadrat. Kemudian untuk nilai zeta dari masing-masing diameter, yakni pada diameter 0,11 cm, nilai zeta adalah 3,656, pada diameter 0,21 cm, nilai zeta adalah 1,003, pada diameter 0,31 cm, nilai zeta adalah 0,46. Dari data tersebut terdapat satu underdamped system, di mana nilai zeta kurang dari 1, kemudian ada satu critically damped system, ketika nilai zeta sama dengan 1, dan ada satu overdamped system, yakni di mana ketika nilai zeta lebih dari 1. Untuk memperoleh respon fungsi transfer Y per X terhadap input X, digunakan MATLAB dan Simulink, di mana persamaan untuk YS per XS sama dengan 1 per tau kuadrat S kuadrat plus 2 tau S plus 1, dan nilai X sama dengan 10 per S. Kemudian akan diperoleh 3 fungsi transfer, yakni pada diameter 0,11 cm, fungsi transfernya adalah 1 per 0,136 S kuadrat plus 2,7 S plus 1. Pada diameter 0,21 cm, fungsi transfernya adalah 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,738 S plus 1. Pada diameter 0,31 cm, fungsi transfernya adalah 1 per 0,136 S kuadrat plus 0,34 S plus 1. Dari fungsi transfer yang telah di atas, kemudian diselesaikan dengan metode Simulink. Untuk prosedur percobaan Simulink pada MATLAB adalah yang pertama, membuka aplikasi atau software MATLAB pada komputer atau laptop. Lalu, di bagian atas terdapat command window, dan klik pada menu Simulink. Setelah itu akan keluar page seperti ini, lalu pilih blank model.
dan akan terlihat halaman Simulink kosong. Lalu setelah itu pilih model blok dengan cara klik pada library browser. Kemudian tambahkan blok yang pertama yaitu blok step. Klik pada blok dan drag pada halaman kosong untuk menambahkan blok. Setelah itu, tambahkan blok transfer fungsi. Karena kita memerlukan 3 transfer fungsi, tambahkan blok transfer fungsi yang pertama. Lalu, ubah denominator koefisiennya dengan mengklik 2 kali pada blok. Lalu setelah itu, ubah denominator koefisien pada transfer fungsi yang pertama, yaitu 0,136, 2,70, dan 1. Selanjutnya, tambahkan blok transfer fungsi yang kedua. Lalu klik 2 kali untuk mengubah denominator koefisien. Untuk denominator koefisien pada transfer fungsi yang kedua yaitu 0,136, 0,738, dan 1. Lalu menambahkan transfer fungsi yang ketiga. Kemudian, ubah denominator koefisien pada transfer fungsi yang ketiga, yaitu 0,136, 0,340, dan 1. Lalu, setelah itu menambahkan blok MUX. Kemudian ubah input blok MUX menjadi 4. Lalu menghubungkan arus step. Arus step memiliki keluaran sebanyak 4. Yang 3 dihubungkan dengan transfer fungsi. Lalu luaran yang keempat dihubungkan dengan blok MUX yang keempat. Lalu luaran dari transfer fungsi dihubungkan dengan blok MUX. Kemudian tambahkan blok scope. Selanjutnya, output dari keseluruhan dihubungkan dengan scope. Lalu mengatur
configuration parameter dengan klik pada menu modeling, lalu klik pada model settings, kemudian atur start time pada angka 0 dan stop time pada 10. Setelah itu, klik 2 kali pada block scope, kemudian tekan Run agar dapat memunculkan hasil grafik. Berikut merupakan hasil grafik dari hasil simulasi menggunakan MATLAB. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.